Bani Israel berada pada masa paling gelap dalam sejarah mereka. Kaum yang dahulu pernah menyaksikan mukjizat Musa dan Harun kini tumbuh sebagai generasi yang jauh dari ajaran tauhid. Mereka tahu nama Allah, tetapi hati mereka tertarik pada sesuatu yang lain, sebuah patung besar bernama Baal. Berhala itu dipahat tinggi, dihias logam dan kain berwarna, dijaga oleh penjaga khusus dan diletakkan di tempat tertinggi agar bisa dilihat dari setiap sudut kota. Di hadapannya, para pemimpin mereka melakukan ritual panjang, menyalakan dupa dan mengajak rakyat percaya bahwa berhala itu mampu mengendalikan hujan, panen, dan keselamatan. Tidak ada satu hari pun berlalu tanpa ritual. Pagi, siang, sore, malam, selalu ada orang yang mendekati altar Baal dengan wajah penuh harap. Harapan itu bukan kepada Allah yang menciptakan langit, tapi kepada batu yang tidak bisa menjawab apapun. Kesyirikan itu bukan sekedar kebiasaan, tetapi telah berubah menjadi identitas kaum. Dan ketika sesuatu sudah dianggap identitas, menentangnya berarti menantang seluruh masyarakat. Pada masa inilah Allah mengutus seorang nabi dari keturunan Harun, seorang lelaki yang dikenal keteguhan dan kejernihan hatinya. Namanya adalah Ilyas. Ia tidak membawa pasukan, tidak membawa kedudukan duniawi, dan tidak membawa kekayaan yang membuat orang tunduk. Yang ia bawa hanyalah amanah, menegakkan kebenaran di tengah manusia yang melupakannya. Pada suatu hari yang tidak akan dilupakan kaumnya, Ilyas berdiri di sebuah tempat terbuka di mana banyak orang berkumpul. Ia tidak menunggu keramaian menghilang, tidak menunggu saat yang aman, dan tidak menunggu dukungan dari siapapun. Ia berdiri tegak, memandang kaumnya satu persatu. Banyak yang tidak mengenalnya pada awalnya, hingga ia mengangkat suaranya, suara yang tenang tapi tidak bisa diabaikan. Wahai kaumku, mengapa kalian menyembah Baal dan meninggalkan Allah, Rob kalian dan Rob seluruh generasi sebelum kalian? Keramaian itu seolah membeku. Beberapa orang yang tengah menyalakan dupa menghentikan gerakannya. Seorang wanita yang membawa persembahan terdiam. Anak-anak berhenti berlari dan melihat ke arah sumber suara. Pemimpin ritual yang sedang berdiri di depan patung menatap tajam ke arah Ilyas, seolah tidak percaya ada orang yang berani mengucapkan kata-kata itu. Namun, Ilyas tidak berhenti. Baal tidak bisa mendengar seruan kalian. Ia tidak bisa memberi hujan, tidak bisa memberi rezeki, tidak bisa mencegah bencana. Ia hanya batu yang kalian tinggikan dengan tangan kalian sendiri. Adapun Allah, dialah yang menghidupkan, mematikan, menurunkan hujan, menjaga bumi, dan menghadirkan nikmat yang kalian rasakan setiap hari. Beberapa orang saling pandang. Ada yang terpesona mendengar keberanian itu. Ada yang gelisah karena kata-kata itu menyentuh sesuatu di dalam hati mereka yang sudah lama mati. Namun sebagian besar menunjukkan wajah marah, terutama para pemimpin ritual Baal. Mereka telah membangun sistem keyakinan yang memberi mereka kedudukan. Seruan Ilyas bukan hanya kritik agama, itu ancaman terhadap kekuasaan. Pemimpin ritual maju satu langkah, suaranya keras dan syarat kemarahan. Beraninya engkau datang ke sini dan merendahkan Tuhan kami. Baal telah melindungi negeri ini sejak nenek moyang kami. Engkau tidak berhak mengubah kepercayaan yang telah diwariskan turun-temurun. Ilyas memandangnya tanpa gentar. Aku tidak merendahkan apapun. Aku hanya mengembalikan kalian kepada kebenaran. Warisan yang sesungguhnya adalah warisan para nabi, bukan warisan kesyirikan yang kalian buat untuk menenangkan hati kalian sendiri. Ucapan itu menyulut kemarahan. Beberapa orang berteriak, sebagian mengancam, dan beberapa pemuda mulai melangkah maju seakan ingin menyerang. Namun Ilyas tidak bergerak. Keberaniannya bukan karena kekuatan fisik, tetapi karena keyakinan bahwa ia membawa tugas dari Allah. Dan tugas itu tidak mengenal rasa takut. Namun, penolakan besar itu bukan membuat Ilyas berhenti. Ia justru semakin tegas. Dalam hari-hari berikutnya, ia mendatangi pasar, rumah-rumah, ladang, bahkan tempat-tempat berkumpulnya anak muda. Di setiap ruang itu, ia menyampaikan hal yang sama. Tinggalkan Baal, kembalilah kepada Allah. Ia tidak membawa ancaman, ia tidak memaksa,
Ia hanya berbicara dengan kebenaran, yang bagi sebagian orang terasa terlalu terang untuk diterima. Lama-kelamaan, kelompok kecil mulai mendengarnya secara diam-diam. Mereka merasa ada yang salah dengan ritual Baal, tetapi takut bicara. Beberapa dari mereka menghampiri Ilyas pada malam hari, bertanya tentang siapa Allah yang sebenarnya, bertanya tentang apa yang benar dan salah. Ilyas menjawab dengan sabar. Ia tahu perubahan tidak datang dalam sehari, tetapi sebagian besar kaum tetap keras kepala. Mereka menganggap Ilyas pembawa kerusakan. Mereka menganggap ucapannya dapat mengundang murka Baal. Mereka menganggap dakwahnya dapat memecah persatuan. Dan karena itu, para pemimpin ritual mulai memerintahkan rakyat untuk menjauhinya. "Jangan dengarkan dia," kata mereka. "Ia ingin menghancurkan tradisi kalian." Ancaman itu cukup untuk membuat banyak orang takut. Jika seseorang menolak ritual Baal, ia bisa disingkirkan dari pasar, diasingkan, bahkan dianggap pengkhianat. Dalam ketakutan itu, mereka memilih diam. Namun Allah tidak membiarkan kebohongan bertahan lama. Ketika satu kaum menolak kebenaran, akibatnya bukan hanya peringatan melalui kata-kata, tetapi peringatan melalui keadaan. Pada masa ini, peringatan itu datang dalam bentuk kekeringan. Hujan berhenti turun. Langit cerah tanpa awan selama berminggu-minggu. Lalu berbulan-bulan, tanah retak seperti kulit tua, meresapkan rasa putus asa ke dalam hati para petani. Sungai mengecil menjadi aliran tipis dan hewan ternak mulai mati karena kehausan. Pemburu kembali dengan tangan kosong. Para wanita menempuh perjalanan lebih jauh hanya untuk mendapatkan sedikit air. Namun kaum itu tetap tidak kembali kepada Allah. Mereka justru meningkatkan ritual pemujaan Baal. Mereka membawa lebih banyak persembahan, membakar dupa lebih banyak dari sebelumnya, dan memohon dengan suara yang lebih keras, seakan Baal akan tergerak jika ritualnya makin ramai. Ilyas melihat semua itu dengan hati penuh kepedihan. Ia bukan ingin mereka disiksa, ia ingin mereka mengerti. Tetapi, ketika manusia menutup hati mereka sendiri, peringatan sebesar apapun menjadi sia-sia. Suatu hari, Ilyas melihat seorang anak kecil memandang patung Baal dari jauh. Wajahnya penuh ketakutan karena panas yang melanda negeri. Anak itu menggenggam tangan ibunya dan bertanya, "Apakah Baal akan menurunkan hujan besok?" Sang ibu hanya mendesah, tidak mampu menjawab. Di balik resahnya, ia sadar Baal tidak bisa melakukan apa-apa. Namun ketakutan sosial dan tradisi menahan mereka untuk berubah. Ilyas mendekat selahan dan berkata kepada anak itu, "Hanya Allah yang mampu menurunkan hujan. Jika kalian kembali kepadanya, rahmatnya tidak pernah terlambat." Sang ibu memandangnya, tidak lagi dengan kemarahan, tetapi dengan keraguan yang mulai goyah. Ada sebagian kecil orang yang mulai mengerti. Tetapi bagi pemimpin ritual, dakwah Ilyas kini dianggap semakin berbahaya. "Lelaki itu harus dihentikan," kata mereka. "Jika tidak, ia akan membuat rakyat meninggalkan Baal." Maka tekanan demi tekanan muncul. Ilyas diusir dari beberapa tempat. Beberapa orang bahkan mulai merencanakan menyakitinya. Tetapi Ilyas tetap berjalan ke tengah kaum, tetap menyeru, tetap mengingatkan, tetap membawa tauhid. Tugasnya bukan membalas ancaman, melainkan menyampaikan. Pada masa-masa seperti ini, Ilyas sering berdoa di waktu malam, memohon agar Allah memberikan kekuatan bagi dirinya dan memberi petunjuk bagi kaumnya. Dalam salah satu doanya, ia berkata, "Ya Allah, aku telah menyampaikan apa yang Engkau perintahkan. Engkaulah yang mengetahui keadaan hati mereka. Jika Engkau menghendaki, tunjukkanlah kepada mereka tanda agar mereka mengerti bahwa Engkaulah satu-satunya yang layak disembah." Doa itu tidak menggantikan usaha, tetapi memperkuatnya. Dan pada masa itu, ketika keputusasaan mulai menyelimuti negeri, tanda yang diminta itu mulai tampak. Kekeringan terus berlangsung, dan semakin lama, negeri itu berubah menjadi bayangan dari dirinya sendiri. Tanah yang dulu subur,
kini terbelah oleh retakan-retakan panjang yang tampak seperti luka tua. Panen gagal di setiap musim. Gudang-gudang makanan kosong lebih cepat dari biasanya. Bahkan kaum yang paling kaya pun mulai merasakan guncangan. Mereka membawa persembahan yang lebih besar kepada Baal. Menaruh emas, gandum, dan ternak di hadapan patung itu. Namun yang mereka dapatkan hanyalah keheningan. Pada saat manusia mulai menyadari sesuatu yang dulu tidak mereka hiraukan, bahwa patung itu tidak pernah menjawab apapun, para pemimpin ritual justru semakin meningkatkan pengaruhnya. Mereka berkata kepada rakyat, "Ini terjadi karena kalian kurang taat kepada Baal. Kalian harus memperbanyak persembahan, kalian harus memperkuat ritual." Orang-orang yang tidak mengerti mencari penjelasan apapun yang bisa mereka genggam, dan mereka mengikuti arahan itu meski dengan hati semakin cemas. Sementara itu, Ilyas tetap menyampaikan seruannya. Dia tidak mengubah kata-katanya, tidak mengurangi ketegasan, dan tidak menambah ancaman. Ia hanya mengulang ajakan yang sama, ajakan yang tidak pernah berubah sejak pertama kali ia diutus. "Wahai kaumku, kembalilah kepada Allah. Engkaulah yang membutuhkannya, bukan sebaliknya. Dan jika kalian kembali, azab ini tidak akan selamanya." Namun sebagaimana manusia yang hatinya keras, mereka tidak melihat kata-kata itu sebagai anugerah. Banyak yang melihatnya sebagai gangguan. Dan ketika kekeringan itu mencapai titik yang paling berat, ketika anak-anak mulai menangis kehausan dan orang tua tidak lagi mampu menutupi kecemasan dengan kata-kata, sebagian para pemimpin Baal menganggap bahwa Ilyaslah penyebab semua kekacauan. "Lelaki itu membawa sial," kata mereka di tengah pertemuan rahasia. "Selama ia terus berjalan dan berbicara, negeri ini tidak akan tenang." Mereka kemudian bersepakat untuk menyingkirkan Ilyas. Tidak perlu ramai, tidak perlu menunggu persetujuan seluruh kaum. Cukup dengan memerintahkan beberapa orang yang paling setia kepada mereka, dan semuanya akan selesai. Namun, Allah memiliki rencana yang berbeda. Sebelum niat itu benar-benar berjalan, tanda yang diminta Ilyas dalam doanya mulai tampak. Tanda itu bukan berupa suara keras atau cahaya dari langit, tetapi berupa peristiwa yang menghentikan seluruh ritual kesyirikan di altar Baal. Pada suatu siang terik, ketika para pendeta Baal berkumpul untuk mengadakan ritual besar sebagai bentuk permohonan hujan, Ilyas hadir di sana. Meski mereka tidak mengundangnya, ia datang untuk terakhir kalinya memberikan peringatan. Ia berdiri di dekat kerumunan, tidak menghalangi ritual, tetapi menunggu mereka selesai. Ketika suara mantra berhenti dan mereka berharap hujan turun, langit tetap sama, terbuka, kosong, tanpa awan. Ilyas melangkah maju. "Wahai kaumku, kalian telah memanggil Baal siang dan malam. Kalian telah memberikan apa yang kalian anggap berharga, namun apa balasannya? Tidak ada. Sebab Baal tidak memiliki kemampuan apapun." Tak seorang pun menjawab. Suara itu seperti memecah sesuatu di dalam diri setiap orang. Para pendeta Baal menatapnya dengan amarah, tetapi mereka tidak dapat memungkiri bahwa selama berbulan-bulan tidak ada satupun tanda dari berhala itu. Ilyas kemudian mengenadahkan tangan, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan di depan mereka sebelumnya. "Jika kalian ingin mengetahui siapa yang layak disembah, lihatlah kepada Allah." Dalam suasana yang menegang, ia berdoa dalam hati, memohon agar Allah menurunkan rahmat sebagai bukti bagi mereka yang masih ragu. Doa itu bukan untuk memamerkan kekuasaan, tetapi untuk membuka pintu bagi manusia yang tersesat. Sejenak tidak terjadi apa-apa. Angin tetap panas, udara tetap memantul tajam. Orang-orang mulai berbisik, sebagian mencibir, sebagian menunggu. Namun tak lama kemudian, sesuatu muncul dari kejauhan. Sebuah garis tipis di langit, samar-samar, seperti bayangan awal dari sesuatu yang besar.
Lalu perlahan garis itu memanjang menjadi awan kecil, kemudian awan besar yang saling bergabung. Dalam hitungan menit, langit yang semula kosong berubah menjadi kelabu. Orang-orang terkejut. Sebagian dari mereka memandang ke arah Ilyas, seolah menanyakan apakah itu kebetulan. Namun mereka tahu dalam hati mereka sendiri, Baal tidak pernah menghasilkan satupun awan selama berbulan-bulan. Dan kini, hanya setelah Ilyas berdoa, awan itu muncul. Guruh terdengar menggetarkan tanah dan membuat anak-anak berlari mencari perlindungan. Lalu turunnya hujan, rintik demi rintik yang berubah menjadi aliran deras. Tanah yang retak mengeluarkan suara samar ketika air pertama menyentuh permukaannya. Pohon-pohon yang merunduk oleh kekeringan seperti mendapatkan nafas baru. Hujan turun deras, membasahi tanah, membasahi atap rumah, membasahi pundak orang-orang yang tidak pernah mengira bahwa mereka masih akan melihat hujan turun di negeri itu. Namun meski tanda itu begitu jelas, tidak semua manusia terbuka hatinya. Sebagian dari mereka justru ketakutan, bukan karena hujan, tetapi karena mereka menyadari salahnya keyakinan yang mereka pegang bertahun-tahun. Pengakuan itu terlalu berat. Harga dirinya terlalu tinggi untuk direndahkan. Maka mereka memilih jalan lain, menutupi kebenaran dengan kemarahan. Para pendeta Baal segera menyatakan bahwa hujan itu datang karena ritual mereka, bukan karena doa Ilyas. Mereka menuduh Ilyas melakukan sihir, menuduh Ilyas memutarbalikkan keadaan, bahkan menuduh Ilyas ingin merebut kekuasaan. Dan karena alasan-alasan itulah persekongkolan untuk membunuhnya kembali muncul. Namun Allah menyelamatkan hambanya. Ilyas tidak dibunuh, tidak disakiti, tidak dirampas haknya. Allah melindunginya dengan cara-cara yang lembut tetapi pasti. Ada kalanya Ilyas harus menghindari jalan-jalan tertentu. Ada kalanya ia harus bermalam di tempat yang tidak biasa. Ada kalanya ia bertemu dengan orang-orang yang diam-diam masih memegang tauhid dan mereka membantunya. Semua itu bukan karena Ilyas takut, tetapi karena ia menjaga tugasnya agar terus berjalan hingga saat yang ditentukan. Lama-kelamaan, setelah tanda hujan itu turun dan negeri mulai pulih, sebagian kecil dari Bani Israel meninggalkan Baal dan mengikuti Ilyas. Mereka bukan orang-orang yang keras kepala, melainkan orang-orang yang hatinya tersentuh kebenaran setelah melihat sendiri bukti dari Rob mereka. Mereka mempelajari tauhid, mempelajari syariat Musa, dan mempelajari bahwa kehidupan tidak akan pernah lurus kecuali jika mereka kembali kepada Allah. Namun mayoritas tetap menolak. Mereka menolak bukan karena tidak mengerti, melainkan karena mereka tidak ingin mengakui kenyataan. Dan sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, kaum Ilyas akhirnya ditimpa azab karena kedurhakaan mereka. Azab itu tidak selalu diceritakan secara rinci, tetapi Allah menyebut bahwa mereka dibinasakan kecuali hamba-hambanya yang ikhlas. Pada masa menjelang akhir dakwahnya, ketika usia Ilyas semakin matang dan tugasnya semakin mendekati titik akhir, Allah mengangkat seorang penerus yang kelak melanjutkan dakwahnya. Seorang nabi bernama Ilyasa, yang disebut dalam Al-Quran bersama para nabi yang lain. Ilyasa adalah seorang pemuda beriman yang mempelajari ajaran Ilyas, mendampinginya dalam berbagai keadaan, dan menjadi saksi bahwa kebenaran tidak pernah padam meski banyak manusia menolaknya. Dialah yang kelak memimpin kaum yang kecil itu, kaum yang selamat dari azab, dan kaum yang tetap memegang tauhid di tengah kehancuran keyakinan mayoritas. Ilyas tidak meninggalkan kerajaan, tidak meninggalkan kekayaan, tidak meninggalkan kisah peperangan besar. Ia meninggalkan sesuatu yang jauh lebih penting, keteguhan. Ia menunjukkan bahwa satu orang yang membawa kebenaran lebih kuat dari seluruh kaum yang membawa kesesatan. Ia menunjukkan bahwa dakwah tidak diukur dari besarnya hasil dunia, tetapi dari ketaatan kepada perintah Allah. Dan ia menunjukkan bahwa petunjuk tidak hilang hanya karena manusia menolaknya. Petunjuk itu tetap hidup selama ada hati yang mau menerimanya. Sebelum berpisah dari kaumnya, Ilyas memberikan nasihat terakhir kepada pengikutnya. Ia berkata, "Tetaplah berpegang kepada Allah. Tidak ada yang lebih mulia daripada keikhlasan. Jika kalian tetap teguh, Allah akan menjaga kalian sebagaimana Ia menjaga para nabi sebelum kalian." Pengikut-pengikutnya terdiam.
Mereka tahu tidak banyak yang akan mengenang mereka dalam sejarah dunia. Mereka bukan bangsa besar, bukan kerajaan kuat, bukan pasukan berjuta. Mereka hanyalah sekelompok orang yang memilih kebenaran, dan itu sudah cukup bagi Allah. Setelah itu, perjalanan Ilyas berakhir sebagaimana berakhirnya perjalanan para nabi lain. Dengan tenang, mulia, dan dijaga oleh Robnya. Tidak ada kisah fantastis, tidak ada cerita aneh yang bertentangan dengan ajaran, tidak ada legenda berlebihan. Ada satu cerita yang sering beredar dari generasi ke generasi. Kisah bahwa Nabi Ilyas diangkat ke langit dan tidak mengalami kematian seperti manusia lainnya. Kisah ini terdengar dramatis, namun para ulama menegaskan bahwa cerita itu bukan berasal dari Al-Quran maupun hadis yang sahih. Ia datang dari riwayat-riwayat Ahlul Kitab, cerita peninggalan kaum terdahulu yang tidak pernah dikukuhkan dalam ajaran Islam. Al-Quran menyebut Ilyas sebagai nabi yang mulia, yang berdakwah kepada kaumnya dan menghadapi penolakan mereka. Namun ketika menceritakan akhir kisahnya, Al-Quran tidak menyebut adanya pengangkatan ke langit. Tidak ada ayat yang mengisyaratkan itu, dan tidak ada hadis sahih yang menjelaskannya. Karena itulah para ulama berkata bahwa kisah tersebut termasuk Israiliyat, cerita yang boleh disebutkan tetapi tidak boleh diyakini dan tidak boleh disampaikan seolah-olah itu adalah ajaran Islam. Yang pasti, Allah meninggikan derajat Nabi Ilyas bukan dengan peristiwa spektakuler yang tidak kita ketahui kebenarannya, tetapi dengan keteguhan dan kesetiaan beliau dalam menegakkan tauhid, dan justru itulah kemuliaan yang paling besar. Dan setelah kita mendengar kisah ini dari awal hingga akhir, kita paham mengapa Nabi Ilyas dipuji dalam Al-Quran. Bukan karena beliau memimpin perang besar, tetapi karena di tengah kaum yang tenggelam dalam kesesatan, ia tetap berdiri membawa cahaya tauhid tanpa goyah sedikit pun.